Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Azminda Novitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya podcast bersama Bu Wir, yang salah satunya merupakan guru di SMP Negeri 1 Nganjuk sekaligus alumni Unikama tahun 97. Monggo Bu Wir, Terima kasih Mbak Rara. Perkenalkan, nama saya Nur Widayati. Anak-anak biasanya memanggil saya itu adalah Wid. Kenapa kok saya dipanggil Wid? Karena di SMP Negeri 1 Nganjuk itu banyak sekali yang bernama Bu Nur. Ada Bu Nur Hasanah, ada Bu Nur Widayati, ada Bu Nur Aini. Kemudian ada juga Bu Nur Asia. Karena banyak maka saya lebih memilih dipanggil Bu. Begitu Mbak. Oke, terima kasih ya Bu. Sama. Ini maksud kedatangan saya ini dengan ceritakan dulu masa kuliah di Unikama itu seperti apa? Oke, baik. Yang pertama Ibu akan membahas tentang perkembangan kampusnya dulu ya. Sekilas pandang kalau Bu melihat sekarang ini dibanding pada saat Ibu kuliah dulu, itu yang pertama perkembangan gedung-gedungnya itu sangat signifikan sekali. Kenapa? Berkembangnya sangat pesat. Kalau dulu hanya gedung-gedung sederhana, mungkin hanya ada gedung utama untuk usaha, ada juga gedung B atau biasanya yang usaha atau kantor A, ada gedung B, ada gedung C, ada gedung D dan sama gedung dasar. Nah, tapi kalau melihat sekarang ternyata di sana ada sudah ada gedung tua dan sebagainya. Itu perkembangan yang sangat-sangat signifikan menurut. Kemudian yang kedua, ketika Ibu kuliah dulu, memang sebelum Ibu kuliah itu memang namanya beda. Namanya itu IKIP PGRI, khusus untuk mencetak para pendidik alias Bapak Ibu guru. Nah, hanya itu saja. Iya. Maka itu disebut IKIP. Ya, tapi IKIP PGRI ya. Nah, tapi meskipun IKIP PGRI peminatnya banyak. Sebelum WIT itu pernah sampai ribuan. Ya. Nah, setelah itu karena berkembang dari mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan, maka IKIP PGRI itu dibuka menjadi universitas supaya apa? Banyak jurusan yang bisa akhirnya banyak juga mahasiswa yang kuliah di sana karena memang ada jurusan lain selain pendidikan. Jadi perkembangannya Itu dari segi fisiknya ya Bu ya? iya betul. Kalau dari segi ini sistem pembelajarannya, mestinya kan agak beda atau sama? Oh gitu. Iya. Baik, kalau zaman Ibu dulu waktu kuliah di situ, sistem perkuliahannya itu seperti begini, Mbak Ra. Misal, karena guru bahasa Inggris ya, jadi pada saat itu mengambil jurusan bahasa Inggris itu begini. Misal Bapak dosen A itu menyediakan waktu dari apa sampai apa, kemudian waktunya kapan, kita bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan. Iya, memilih sendiri. Kemudian untuk jumlah SKS-nya itu nanti ditentukan dari hasil IPK. Semakin tinggi hasil IPK, semakin banyak SKS yang bisa ditempuh pada semester tersebut. Jadi ini sesuai IPK ya Bu ya? Kalau di zaman saya atau zaman kalian ini mungkin sudah ditentukan dari kaprodinya langsung ya,
tidak ada buku sakunya, jadi kita nurut buku yang ada di sakunya gitu. Jadi nggak bisa mengambil 3 tahun setengah ya. Memang ada program yang punya 3 tahun setengah, tapi itu kayaknya di bagi lainnya. Kalau di bagi saya sama dengan mungkin tidak ada. Semacam akselerasi. Iya. Nah, kemudian perbedaan yang lain lagi ya, misal kalau administrasi itu pada saat ibu kuliah dulu itu hanya mengenal yang namanya BAAK. Oh ya, sekarang jadi BAA. Ya itu yang mengurus semua administrasi semacam kita harus KHS-an itu di sana, kemudian KRS-an itu di sana. Tapi ketika kita membayar semacam SPP, SPP ujian negara itu langsung ke bank. Kemudian apa lagi ya? Selain administrasi, organisasi. Ya ini. Kalau zamannya ibu dulu, organisasi itu tidak banyak, benar. Mungkin hanya ada HIMPA, HIMPIS, kemudian BDI, BDI Badan Atas. Oh begitu. Ya, Al-Farabi itu pas zamannya ibu dulu itu nama sebuah. Oh enggak, Al-Farabi. Terus kan jadikan. Itu ya. Kemudian ada ya, tanya. Hanya itu saja. Oh tari itu enggak masuk HIMPIS ya Bu ya? Tidak. Coba sekarang HIMPIS itu menaungi tari, dance, sama nyanyi, sama teater, berkesenian. Oh berarti di zamannya itu dulu dipisah. Gitu. Ya. Terus ada lagi sistem untuk sistem organisasi itu ya. Kalau zamannya ibu dulu siapapun boleh mengikuti organisasi, siapapun, tidak menutup kemungkinan semua mahasiswa boleh. Tapi seandainya mahasiswa tersebut tidak berkenan mengikuti organisasi apapun juga boleh. Jadi tergantung kebutuhan kami. Misal Buwit inginnya coba berorganisasi deh supaya nanti bisa punya keterampilan apa. Misal karena Buwit suka alam, Buwit mau gabung ke bisa. Tapi pada saat itu, zaman itu, organisasi itu ibaratnya disenangi atau diikuti oleh orang-orang yang memang betul-betul punya jiwa semacam apa ya, petualang, ingin mencoba hal yang baru. Apa mungkin itu dulu ya, zamannya dulu itu mahasiswanya banyak, jadi mungkin bebas. Kan kalau di sekarang kan turunnya drastis. Iya drastis. Ya mungkin karena itu dulu melihat jumlah mahasiswa. Ini apakah dulu di zamannya itu untuk jadwal kuliah ini dipisah sesuai prodinya atau campur? Oh iya, sistem perkuliahannya Ya, maksudnya sistem dipisah. Kalau zaman ibu dulu untuk pelaksanaannya perkuliahan itu sesuai dengan jurusannya. Kalau dulu namanya jurusan ya. Nah, kalau sekarang prodi. Iya. Itu sesuai dengan jurusan. Jadi tidak pernah ada yang namanya kuliah kapan dulu itu tidak. Dan dua kelas ya Bu ya. Gitu. Kemudian ini sekarang tentang fasilitas perkuliahan ya. Kalau dulu itu karena ya mungkin zamannya pada saat itu belum ngetren semacam CD atau apa, atau ada hanya saja
mungkin terbatas jumlahnya. Jadi ketika perkuliahan itu hampir tidak pernah memakai LCD. Iya, jadi sarananya itu menggunakan atau medianya itu menggunakan list. Ya, itu sih ya sistem perkuliahan yang bisa diceritakan pada saat ini. Ini itu ya kita UKT-nya itu tetap sama. Kalau sekarang 3,7 itu aja ada potongan. oh kalau UKT dari zaman ke zaman sangat beda ya. Iya. Kalau zaman dulu sih hitungannya ratusan ribu. Apakah itu sudah include UTS sama UAS? Pada saat itu UTS sudah, tapi UAS belum. Oh, jadi UASnya sendiri. Ya, UAS sendiri, UNC sendiri. UNC itu ujian negara susulan. Ujian negara cicilan untuk menyetarakan Negeri. universitas negeri dan universitas swasta. Jadi ketika kita kuliah di universitas swasta supaya kualitasnya itu menyamai atau setara dengan negeri, itu diadakan tapi tidak semua mata kuliah yang yang jadi pokok dari jurusan kita atau prodi kita. Terus apa lagi? Masih banyak itu sebenarnya. Ini masih mikir ya. Oh ya. Oh gini jadi. Berarti di zamannya Dimas ada kelas di luar. Belajar di luar Iya, kelas. belajar di luar kelas. Oh iya, tidak ada pada saat itu. Jadi full ada di dalam kelas. Apalagi kalau listening, ada mata kuliah listening kan, harus mendengarkan. Maka kita masuk laboratorium bahasa. Harus kita harus pakai apa ini headset. Full. Kesan-kesan waktu kuliah di sana seperti apa? Ya, banyak sih sebetulnya. Tertekan nggak? Tidak juga. Ini diceritakan ya. Secara umum, kesan tentang suasananya dulu ya. Suasananya itu sangat nyaman. Meskipun kampusnya itu berada di, tetapi lingkungannya pada saat itu cenderung semacam bisa sejuk juga, terus tidak hingar-bingar, jadi mendukung sekali sebagai tempat tuh. Itu yang pertama. Kemudian karena banyak pepohonan, meskipun kelihatan di luar itu gedung, tapi ketika masuk ke dalam, di situ kan ada lapangan. Nah, itu banyak sekali pohon-pohon rindang itu di pinggir-pinggir lapangan. Itu yang menambah hawanya jadi sejuk. Nah, kemudian ada lagi yang unik. Di satu sisi pojok lapangan itu ada sangkar burung besar. Oh ya, sekarang taruh di depannya patung. Oh gitu. Sebelah ini. Itu tempat apa kalau sekarang? Tempat menyimpan Burung. Kalau dulu bukan burung, tapi ayam katil. Soalnya itu jarang dikeluarkan sih. Selain itu ada juga ayam kalkun. Nah, ayam kalkun ini ada dua, jantan satu, betina satu. Ketika ada mahasiswi yang mendekat, itu pasti yang jantan akan akan mengejar yang mahasiswi. Tapi kalau mahasiswa yang mendekat, ayam jantan ini atau ayam kalkun jantan ini santai saja. Iya, tidak ada reaksi. Nah, bisa itu yang unik. Jadi pada saat itu sempat kuit, jadi kejar-kejar oleh ayam kalkun jantan itu. Apa sudah diajari ya?
Itu dia. Nggak tahu kan itu. Oh ya ini kan berhubung kampus kita terletak di pinggir jalan, kan ada satpam. Apakah dulu satpamnya itu menyeberangkan Menyeberang sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu kan belum ada jumlah kendaraan itu kan tidak terlalu. Dan yang naik motor dengan yang naik angkot itu lebih banyak yang naik angkot. Jadi ya menyeberang sendiri. Biasanya Pak Satpam itu akan menyeberangkan Bapak dosen, Bapak Ibu dosen, rektor dan sebagainya. kalau mahasiswanya tidak ya? Tidak. Oh pantas saja. Kalau Kenapa? saya tadi seberangkan Clara sama teman-temannya. Gini, nggak teman kan ada yang bilang gini. Pak Satpam itu loh, kok cuma duduk-duduk gitu yang bisa berangkat cuma. Oh ternyata dari dulu seperti itu guys. Baru tahu. Oh berarti sudah ada kesekapan ya Bu ya kalau Satpam? Ada peraturan. Mungkin job deskripsinya itu hanya sebatas itu. Ya. Karena apa, jam kuliah kan beda-beda. Iya, Jadi kalau iya, masa Pak Satpam harus kan duduk baca di pinggir jalan. tapi tadi ya diserangkan sih kalau Mungkin pas rame ya, situasi rame itu baru diserangkan. Terus iya sama yang kalau mau ke arah kampus itu titik sebelah kanan itu baru terbang. Kalau panjang, meskipun rame itu biasanya dibantu sama bapak yang sebelah kanan ini jalan dua, kan ada jalan masuk itu kan. ya. Itu ada yang jadi biasanya mahasiswa bareng bapaknya itu. Oh, mungkin ada saat duit kuliah di situ dulu belum ada ya. Belum kan soalnya jalan itu kan menjadi jalan utama Trabasan Kenjati ya utama ke Malapaka. Ya, ya. Ya mungkin banyak yang nggak pakai helm lagi tuh. Oh, ya. Dulu sih memang ada beberapa saja dari kendaraan-kendaraan itu kalau mau nerabas, tapi nggak banyak sekarang. Sekarang macet, ditambah lagi banyak ini depan belakang itu ada sekolah. Iya, iya kalau iya. Sekarang hubungan ini Bu, di zamannya Ibu, apakah hubungan antara mahasiswa yang lain sama yang lain itu baik-baik saja atau agak kaku atau bagaimana, atau bisa menyelesaikan atau tidak? Tuh. Waktu ibu kuliah dulu relasi antar mahasiswa tuh bagus, iya. Jadi kita saling memahami begitu, saling memahami apa ya, kekurangan kita, kelebihan kita, kebutuhan kita. Jadi tidak ada tuh yang berantem atau apa. Di jurusan bahasa Inggris sendiri kan jumlahnya sekitar 123. Pada zaman kuliah dulu, selain apa namanya, selain prasarananya yang bisa kita amati atau kita beri kesan, itu yang lain juga tentang relasi antar mahasiswa. Itu sangat bagus sekali. Tidak ada itu yang berbeda-beda. Ini si kaya, ini si miskin, ini berasal dari mana, ini pintar, ini enggak, ini cantik, itu. Jadi semua sama. Kemudian kita saling membantu pada saat itu. Jadi kita tuh tahu kelemahan masing-masing, kekurangan masing-masing, kelebihannya apa. Kita saling memahami. Itu solid sekali. Ada ya di zaman kita ya. Memangnya kenapa? Menurut kabar yang Edgar, ada rasis. Karena kan satu sivitas akademika. Iya. Kalau nggak solid kan mudah dipecat. Tuh
itu yang antar mahasiswa dan mahasiswa ya. Nah, kalau antar mahasiswa dengan relasi antar mahasiswa dengan dosen itu lebih lagi semacam sudah seperti keluarga. Jadi Bapak Ibu dosen itu seperti orang tua. Bagi Bapak atau Ibu dosen yang masih muda-muda itu layaknya seperti kakak adik. Gitu. Jadi enak ngalir saja gitu komunikasinya, nggak campur apa. Saya sepertinya bukan seperti kakak beradik dan seperti orang tua ya, lebih tepatnya seperti apa ya, sebatas dosen saja. Jadi setelah memberi kuliah sudah selesai, Cabut kamu cabut. ya, Oh, langsung pulang. Karena ini menurut sepenelitian saya sendiri, kebanyakan anak sekarang itu sendiri, terus introvertnya itu seneng apa ya, kebangetan. Jadi kayak habis kuliah itu langsung pergi ke kos gitu. sayang banget. Padahal ya kalau kita tuh bisa dekat sama dosen paling tidak itu kan juga punya pengalaman. Iya betul. Nah, beliau-beliau ini bisa sharing pengalamannya dulu tuh kayak gimana. Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau itu nanti bisa kita terapkan ketika kita sudah terjun di masyarakat. Gitu. Sayang sekali itu kesempatan sebetulnya. Justru kalau seperti ini dinamakan cerita jika pelajaran nggak kuliah gitu. Kalau seperti itu. Kan dilakukan di luar jam kuliah. Ini Gimana? kalau dosennya sendiri ya jarang ada di ruangan. Oh Kayak iya, sekarang kebanyakan daring gitu ya. Betul. Nah, kalau zamannya ibu kuliah dulu nggak ada daring, ya harus offline. Hujan apapun, badai apapun, ya harus offline. Iya, itulah effortnya. kemarin itu pernah diginikan, kalian pernah itu menjelaskan bahwa permintaan mahasiswa atau murid itu adalah sebuah yang harus dikabulkan oleh dosen atau guru. Pikirannya dosen ini adalah kalau kalian minta ya saya turuti karena saya hanya fasilitator. Oh, Kalau anak-anak minta daring ya daring, tapi kalau emang ada penting dari dia sendiri ya daring gitu. Begitu dulu ada bantuan apa saja yang ada di Unikama, yang di dalam Unikama saja. maksudnya semacam beasiswa gitu ya. Terus terang pada saat ibu kuliah dulu malah ibu tidak pernah tahu ada beasiswa atau apa semacam. Sama nggak tahu, beneran nggak tahu. Betul. Karena apa? Ya kebetulan pada saat kita harus bayar apa UKT kalau dulu semesteran gitu ya. Itu kita sama-sama sama teman-teman, entah itu kaya atau miskin, pokoknya sama-sama pada saat itu sama-sama ke bank semua gitu. Jadi janjian nggak satu orang, satu grup besar seperti itu. Mungkin untuk sistem keuangannya mirip ke bank, tapi sekarang dipermudah lagi. Yang efektif itu setiap mahasiswa sudah diberikan nomor privanya. Oh iya, betul. Jadi bisa ke teller, bisa transfer dari Timo, dari CIMB. Jangankan HP, telepon yang rumah tangga itu saja masih jarang sekali yang punya. Yes. Kalau itu tadi kan tentang relasi antara mahasiswa dengan dosen. Nah kalau sekarang ini, oh iya, Bu tadi belum cerita tentang ini ya, relasi mahasiswa misal angkatan Bu dengan angkatan
bawahnya buit, angkatan atasnya buit gitu ya. Karena banyak yang blunder. Ya, kalau zamannya ibu dulu, apa ya? Ada semacam ikatan. Kalau dikatakan ikatan batin kok too much gitu. Terlalu dekat ya. Yang jelas kerjasamanya itu tidak ada yang namanya senioritas, junioritas itu tidak ada. Jadi ya semua kerja, ayo kita sama-sama. Kalau yang satunya masih belum bisa ya dihandle yang satu. Jadi ibaratnya meskipun sudah diberi tugas, si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, mereka sudah selesai dan temannya ada yang belum, bantu mereka supaya cepat selesai. Begitu. Jadi nggak iri-irian. Oh, aku sudah selesai kok tugasku. Makanya kalau ini tidak berlaku untuk angkatan saya maupun yang sebelumnya 2 tahun 3 tahun atau nanti sampai. Nah gitu ya. Kalau gitu Bu sarankan supaya bisa kerjasama seperti itu. Itu nanti akan menguntungkan semua pihak. Insya Allah. Pekerjaan yang berat itu akan terasa sangat ringan. Berarti zamannya itu nggak ada drama-drama gitu ya. Oh, Nah ya tuh. enak. Kenapa? Karena zamannya belum ada sosial media. Iya. Nah kalau sekarang kan sosial media, mudah Pak. Itu mempengaruhi generasi muda kita itu kan sekarang. Terutama kalau pikir Ya, benar. Ya hidup. Kemudian ini lagi apa ya? Meskipun entah kalau sekarang hubungan kita dengan semacam satpam atau pak kebun itu juga baik-baik saja. ini kan ya kasih sponsor apa 2024 ini cuttingmu nanti guys. Satu lagi kelas 9 ya. Kelas 9. Ini Bu Yang paling cutting nggak jadi nanti. Menurut gue kalau dari sana kasih rate berapa? tuh. Iya ya. 8 lah dari 10. Kalau dilihat dari nama sekarang berapa? Kalau dari curhatan sahabatannya Rara ini ya Rek, saya tuh sahabat ke beliau ini guys. Gitu ya. Ya kalau sekarang sih kalau duit memberi nilai 8 dulu itu karena fasilitas memang belum ada. Iya, itu dari minusnya di situ. Nah kalau sekarang kebalikan ya, nah, fasilitasnya ada, hanya saja mungkin pelayanannya yang kurang ya. Iya, ya sama lah atau kalau pelayanan itu tiap saat, jadi ya bisa 7 setengah lah. Jadi ya, Iya. paling indah itu. Tapi kalau masalah gedung memang nggak bisa serta-merta diubah begitu. Tapi kalau pelayanan bisa bulan ini jelek, bulan depan kan harus bisa. Tuh saya aminkan. Gue coba rangkum dalam satu paragraf. Ya semoga kedepannya Unikama nanti bisa bertambah, bisa tambah berkembang, maju, kemudian fasilitasnya tuh makin banyak, ya kemudian makin lengkap pelayanannya, servisnya itu kepada mahasiswa itu sendiri ataupun kepada masyarakat itu bisa meningkat lebih baik lagi sehingga nanti bisa menarik minat masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Jadi sudah ada rasa percaya, oh ternyata Unikama itu seperti ini, gitu ya. Jadi akhirnya jumlah mahasiswa dari masyarakat sekitar itu juga bisa meningkat karena ada kepercayaan. Itu sih. Yang lainnya nanti ikut aja. Seperti itu harapannya sungguh tepat sasaran ya, seperti yang saya alami. Kalau memang mau daftar ke sana lebih baik gelombang 1 ya. Nanti biar UKT-nya nggak terlalu mahal seperti saya, itu sekisaran 1,2 sampai 2 saja.
Kalau 3 itu sudah masuk gelombang 3. Kalau 2 sampai 2,89 itu masuk gelombang 2. Segera daftar ya guys, tidak mengecewakan. Untuk pelayanan dosennya juga baik. Ya kita kalau ambil pendidikan ya seperti guru, dari pakaiannya itu sudah diatur dari masuk itu. Terus kedua itu enak wis, tapi ya harus berhati-hati saja. Segera daftar itu banyak sebenarnya beasiswanya. Pintar-pintar kalian memilih yang saja. Unikama selalu menampani kalian yang gagal SNBP seperti saya. Menampung ya guys, menampung ya. Oke, terima kasih ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti Rara dan teman-teman sukses untuk kedepannya. Kemudian lulus tepat waktu, ya, dan mendapatkan nilai seperti yang diharapkan. Amin. Oke, sekian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.